Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah Gusmik selalu menang judi sampai bandar gulung tikar. Sosok Kiai Hamim Tohari Jazuli, yang lebih dikenal dengan panggilan Gusmik, merupakan salah satu ulama karismatik dari Jawa Timur. Nama Gusmik sangat dikenal karena perjuangannya dalam memberantas berbagai bentuk kemaksiatan di masyarakat, terutama di tempat-tempat perjudian. Ia tidak hanya dikenal sebagai ulama yang cerdas dalam hal agama, tetapi juga memiliki pendekatan unik dan seringkali tidak terduga dalam menghadapi tantangan-tantangan besar. Salah satu kisah yang sangat populer adalah tentang bagaimana Gusmik berhasil menghancurkan sebuah tempat perjudian besar di Semarang yang dikenal dengan nama Niak. Niak adalah salah satu tempat perjudian terbesar di Semarang pada masa itu. Tempat ini sangat terkenal di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai pusat perjudian yang sulit disentuh hukum atau aparat keamanan. Tidak sedikit pihak yang mencoba untuk menutup tempat tersebut, namun selalu gagal. Hal ini disebabkan karena adanya backing atau perlindungan dari pihak-pihak kuat yang membuat tempat itu tetap beroperasi. Namun, semua itu berubah ketika Gusmik mulai terlibat langsung untuk membubarkan tempat tersebut. Gusmik memiliki cara yang unik dalam menghadapi para pelaku perjudian di Niak. Beliau tidak serta-merta melakukan penggerebekan atau melaporkan mereka kepada pihak berwenang. Sebaliknya, Gusmik justru datang dan ikut bermain dalam permainan judi yang berlangsung di tempat tersebut. Namun, yang membedakan adalah kemampuan Gusmik yang luar biasa dalam memenangkan hampir setiap permainan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Gusmik membuat para cukong besar di tempat tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit. Meskipun Gusmik menang besar, uang yang diperolehnya dari hasil judi tidak pernah dinikmatinya sendiri. Dalam salah satu kisah, setelah berhasil memenangkan sejumlah besar uang, Gusmik justru membagikan semua hasil kemenangannya kepada para tukang becak dan pedagang kopi yang ada di sekitar lokasi. Tindakan Gusmik yang secara konsisten memenangkan permainan dan kemudian membagikan uang hasil kemenangannya membuat para pelaku perjudian di Niak mulai merasa jera. Mereka mulai merasa bahwa perjudian bukan lagi jalan yang menguntungkan, melainkan justru mendatangkan kerugian besar bagi mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, tempat tersebut mulai kehilangan para penjudi dan cukong-cukong besar yang biasanya meramaikan meja-meja permainan. Kisah keberhasilan Gusmik dalam menghancurkan Niak tidak berhenti di situ. Setelah tempat tersebut runtuh, Gusmik juga mengalihkan perhatiannya ke tempat perjudian lain seperti Bonanza dan THR, yang juga merupakan pusat perjudian terkenal pada masa itu. Di tempat-tempat tersebut, Gusmik kembali menggunakan pendekatan yang sama. Ia menyambangi tempat-tempat itu, ikut bermain, dan selalu menang. Kemenangan Gusmik di tempat-tempat perjudian itu bukan hanya sekadar keberuntungan. Banyak yang meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Gusmik merupakan bentuk karomah atau keistimewaan yang dimilikinya sebagai seorang ulama besar. Tidak hanya menghancurkan tempat perjudian secara fisik, Gusmik juga berhasil menghancurkan mental para pelakunya sehingga mereka kapok untuk terlibat dalam dunia perjudian. Selain itu, Gusmik juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli kepada masyarakat kecil. Ketika beliau mendapatkan uang dari hasil kemenangan dalam perjudian, uang tersebut tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, uang itu selalu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti tukang becak, pedagang kopi, dan masyarakat kecil lainnya. Ini menunjukkan bahwa Gusmik memiliki hati yang sangat mulia dan tulus dalam membantu orang lain. Banyak orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana Gusmik bergerak di tempat-tempat perjudian tersebut.
Mereka kagum dengan keberaniannya yang luar biasa serta cara uniknya dalam menghadapi para pelaku perjudian. Bukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan, Gusmik berhasil menghancurkan pusat-pusat perjudian besar yang selama ini dianggap tidak mungkin tersentuh. Keberhasilan Gusmik dalam memberantas perjudian di Nia, Bonanza, dan THR membawa perubahan besar di kalangan masyarakat Semarang pada saat itu. Banyak orang yang akhirnya mulai meninggalkan perjudian dan mencari jalan hidup yang lebih baik. Tempat-tempat yang dulu dikenal sebagai pusat perjudian akhirnya berubah menjadi tempat yang lebih tenang dan damai. Perjuangan Gusmik dalam memberantas perjudian juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para santri dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Mereka melihat bagaimana Gusmik tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga melakukannya dengan tindakan nyata. Ini adalah salah satu bentuk dakwah yang sangat efektif dan menyentuh hati banyak orang. Dengan pendekatannya yang khas, Gusmik mampu membawa perubahan besar di lingkungan yang sebelumnya sangat sulit disentuh oleh pihak manapun. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan dengan cara yang tepat, penuh hikmah, dan kesabaran akan membawa hasil yang luar biasa, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Gusmik adalah contoh nyata dari sosok ulama yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh kasih sayang dan keberanian dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di masyarakat. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.